Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Triwijaya Lestari dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas TL3. Ya, sekarang saya sudah kelas 3, tingkat 3 maksudnya. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari saya yang kemungkinan insya Allah akan di ACC. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari bahasa Indonesia, yaitu mengenai tugas akhir atau penulisan proposal. Oke. Kita langsung saja ke proposal buatan saya, yaitu rancang bangun mesin pemotong dan pengukur balok kayu dengan sistem kontrol otomatis atau Design and Building Machine of Cutting and Measuring Beam with Automatic Control System oleh Triwijaya Lestari NPM 1801042020. Di sini belum ada dosen pembimbingnya ya, karena ini baru pelajaran, baru contoh, dan ini juga judul baru contoh. Ya, semoga aja sih di ACC ya. Di sini ada sampul luar dan sampul dalam, bentuknya sama, hanya sedikit berbeda ya. Oke, halaman pengesahan, halaman pernyataan persetujuan publikasi, abstrak dalam bahasa Indonesia. Di sini abstraknya belum saya isi ya, dan juga abstrak dalam bahasa Inggris juga belum diisi. Kemudian kata pengantar juga belum, ucapan terima kasih juga belum. Di sini ada daftar isi. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Ada kata pengantar, ucapan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar singkatan, daftar simbol, daftar istilah, daftar lampiran, kemudian bab 1. Di sini saya akan langsung menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Di latar belakang itu ada, saya bacakan ya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mempelajari agar lebih mudah dalam mencari pekerjaan, khususnya di negara Indonesia. Penggunaan teknologi mesin telah merambah di berbagai sektor kehidupan, antara lain adalah sektor industri mebel yang tidak ketinggalan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi mesin yang sudah ada saat ini. Perkembangan teknik-teknik pertukangan kayu diharapkan menghasilkan satu produk yang berkualitas. Maka perlu suatu proses kerja yang efektif. Pada awalnya pemotongan kayu dilakukan secara manual dengan memanfaatkan tenaga manusia, kemudian berubah menggunakan gergaji tangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, penggunaan gergaji tangan sudah mulai jarang digunakan dan beralih menggunakan mesin gergaji. Ukuran mesin gergaji sangat besar sehingga akan menyulitkan dalam pemotongan kayu. Oke, di sini intinya latar belakang itu menunjukkan bagaimana awal mula industri mebel, itu dari manual menggunakan tenaga manusia, kemudian menggunakan alat gergaji, kemudian dikembangkan lagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk
mempelajari ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu untuk memudahkan manusia dalam pekerjaannya atau bidangnya, seperti industri mebel ini. Kemudian ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini dikembangkan lagi sehingga menjadi kontrol otomatis atau menggunakan kontrol otomatis. Oke, di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pembuatan rancang pemotong balok kayu dengan kontrol otomatis. Kemudian bagaimana pengukuran pada saat pemotongan bisa secara otomatis terukur. Bagaimana pemotongan balok kayu bisa secara otomatis memotong. Oke, manfaat dan tujuan. Yang pertama itu ada tujuan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat memberikan tujuan sebagai berikut. Untuk mempermudah kinerja manusia untuk memotong balok kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu semisal kita menekan 5 kemudian cm maupun milimeter, maka kayu otomatis akan terpotong. Agar mahasiswa mengetahui pembuatan rancang bangun mesin pemotong balok kayu dengan kontrol otomatis. Kemudian ada agar memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Ya, semoga apa yang dibuat dan dipelajari oleh mahasiswa dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat tentunya, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kemudian ada manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa sendiri, yaitu meningkatkan kreativitas dalam pengembangan teknologi, menerapkan ilmu kuliah, mata kuliah seperti microcontroller, yaitu itu sangat berguna sekali ya teman-teman, karena microcontroller itu bisa digunakan dimanapun dan intinya sangat berguna sekali ini. Kemudian bagi masyarakat, memberikan kontribusi ilmu teknologi kepada masyarakat. Jadi ilmunya itu bisa dipelajari oleh masyarakat. Kemudian memperkenalkan dan penerapan pemotong dan pengukur balok kayu dengan kontrol otomatis sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, dan mempersingkat waktu dalam pemotongan dan pengukuran balok kayu yang dibutuhkan. Jadi di sini itu masyarakat lebih mengenal dan mampu menerapkan alat tersebut untuk pembuatan mebel ya. Jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih. Kemudian di sini ada batasan masalah. Agar dalam tugas akhir tidak menyimpang dari permasalahan dan diangkat, maka dalam pembahasan karya tulis akhir, maka memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut. 1. Menggunakan Programmable Logic Control, yaitu PLC. Tapi menurut saya PLC itu bisa digantikan dengan Arduino, karena saya juga belum mencobanya sih, ini baru percobaan, jadi saya masih mengawang-awang. Menurut saya sih bisa, saya tidak tahu ini batasan masalah atau tidak, tapi menurut saya bukan ya, ini hanya mengada-ngada. Kemudian harus menggunakan relay, nah ini harus sekali ya, tidak boleh digantikan dengan yang lain. Kemudian mengubah arus AC pin menjadi AC PLN menjadi DC. Kemudian ada metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir, yaitu studi literatur, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, uji coba sistem dan analisis, pembuatan laporan.
apalagi? Oh ya udah, pembuatan laporan. Intinya studi literatur itu mencari kumpulan referensi serta dasar teori mengenai pemotongan kayu yang secara otomatis, baik buku-buku maupun jurnal penelitian ilmiah dari internet. Intinya dari berbagai juru ilmu lah. Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu perangkat keras yang dirancang meliputi bagian kerangka meja, trainer untuk tempat meletakkan kayu, motor servo, encoder sebagai kontrol dan pemrograman perangkat lunak menggunakan PLC. Kemudian ada uji coba sistem dan analisis mengenai sistem yang telah dibuat dan menganalisa hasil. Kemudian pembuatan laporan. Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses yang sedang dikerjakan dari awal hingga akhir. Jadi harus dilakukan dan harus dikerjakan. Oke, di sini ada dasar teori. Yang pertama itu ada studi literatur. Di bab ini menjelaskan penelitian dahulu sebagai acuan dan perbandingan penulisan tugas akhir, membuat studi literatur dari beberapa jurnal ilmiah. Intinya studi literatur ya seperti saya jelaskan tadi ya. Di sini saya mengambil jurnal dari Aristio Ardi dengan judul Rancang Bangun Mesin Pemotong Balok Kayu Serbaguna dengan Sistem Kontrol Otomatis, yang beliau memuat studi literatur jurnal yang dilakukan oleh Sulistiono 2013 dengan judul Rancang Bangun Mesin Pemotong Singkong dengan Sistem Kontrol Otomatis. Ya, seperti itu. Dan dikembangkan lagi oleh Aristio Ardi, yaitu dengan pemotong balok kayu ya. Dan insya Allah saya juga akan mengembangkan lagi. Jadi pada saat memasukkan balok kayu, kemudian disetting ukurannya, maka kayu itu akan terpotong otomatis sesuai dengan ukuran yang diminta. Landasan teori ada limit switch, kemudian ada motor DC grid 12 volt, kemudian ada sensor fotoelektrik, kemudian ada relay dan encoder. Di sini encoder masih kosong ya, belum saya lengkapi soalnya belum sempat karena masih sibuk. Kemudian PLC, Programmable Logic Control, yaitu PLC. Kemudian di sini ada bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama itu adalah tahap penelitian. Tahapan penelitian digambarkan dalam diagram alir pada gambar 3.1. Penelitian diawali dengan studi literatur tentang pengertian dan cara merancang motor DC, PLC, omron, sensor fotoelektrik, relay, dan limit switch, dan lain-lain intinya lah. Dari hasil studi ini didapatkan rumusan tujuan penulisan. Kemudian diambil data-data yang diperlukan motor agar motor dapat berputar dan pada sensor fotoelektrik bekerja atau tidak. Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat dilakukan pengujian seperti cara kerja motor dengan encoder. Jadi bagaimana pengukuran balok kayu tersebut dengan encoder? Ya, seperti itu kira-kira. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengujian, kemudian diambil kesimpulan dan saran. Di sini blok diagram. Sebenarnya ini
saya masih mengambil dari jurnal ya, karena saya lagi-lagi belum sempat untuk membuatnya sendiri dan merancangnya sendiri. Jadi saya untuk sementara itu mengambil dari jurnal Aristio Ardi. Oke, yang pertama itu mulai persiapan alat dan bahan, kemudian pemeriksaan ukuran, kemudian pemotongan bahan, pengukuran bahan, dan perakitan mesin, kemudian pengujian mesin berhasil, pengecetan selesai. Nah, di sini kan ada jika perakitan mesin, apabila pengujian mesin gagal, maka kembali ke perakitan mesin. Ya, begitu seterusnya. Kemudian di sini ada perancangan mekanik. Seharusnya perancangan mekanik ini saya juga buat sendiri ya, tapi saya masih mengambil dari jurnal. Soalnya lagi-lagi belum sempat, mohon maaf. Di sini ada pemotong ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini pendorong kayu, kemudian ini motor pemotong, ini mata pemotong, ini alur penggerak motor, ini motor penggerak ya, ini motor penggerak untuk mendorong balok agar terkena mata pemotong. Di sini ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang berjudul mesin pemotong dan pengukur balok kayu dengan sistem kontrol otomatis. Oke, kenapa saya mengambil judul ini? Karena ada saudara saya yang menjual atau membuat mebel, yaitu industri mebel rumahan. Melihatnya itu sangat susah sekali untuk pemotongan. Jadi pemotongan itu harus teliti dan harus detail ya, harus rapih juga, tidak boleh ada kesalahan. Jadi kenapa tidak buat alat seperti itu gitu. Tapi sebenarnya judul ini tidak menjuru ke jurusan saya ya. Maaf ke prodi saya, karena prodi saya itu termasuk ketegangan tinggi, jadi paling enggak itu minim-minimnya membuat pembangkit ya, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga biomasa gitu, atau kincir angin ya. Di sini ada alat dan bahan. Lanjut ya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang berjudul mesin pemotong dan pengukur balok kayu dengan sistem kontrol otomatis. Alat dan bahan yang dibutuhkan terdiri dari batu gerinda potong, batu gerinda biasa, besi siku, mata mesin pemotong, dan baut panjang. Bahan-bahan yang dibutuhkan penelitian terdiri dari motor DC, PLC Omron, sensor fotoelektrik, relay, dan limit switch. Daftar pustaka saya ambil dari MIDI H 2006, perancangan dan pembuatan mesin potong kayu.
dari SJME Kinematika volume 1 nomor 2 Kalimantan Selatan. Yang kedua itu Ardi Aristio 2019 rancang bangun mesin pemotong balok kayu serbaguna dengan sistem kontrol otomatis Majameka Vol 1 nomor 2. Saleh Muhammad 2007 rancang bangun sistem keamanan rumah menggunakan relay. Oke, kemudian Tuhayo Rafieko 2014 lampu tangga otomatis. Ya, begitu seterusnya. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.